Haleluya. Ada beberapa gelar yang dimiliki atau juga eh, diberikan sama Yesus. Dia disebut dengan Tuhan. Itu sebutan yang pertama. Yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah Raja. Yang lain mengatakan Yesus adalah Bapa. Itulah yang firman Tuhan katakan tentang Yesus. Dia juga adalah seorang sahabat, kata firman Tuhan. Ya, dia seorang sahabat kita. Dan yang paling penting, ya, salah satu yang paling penting, dia adalah guru bagi kita. Ya. Bilang sama samping kiri kanannya, Yesus adalah guru. Ya. Nah, pagi menjelang siang ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar dan melihat Yesus sebagai guru. Ya. Tadi ada beberapa gelar, bukan? Ada sahabat, Tuhan, Raja. Tapi siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Yesus sebagai guru. Nah, selain kita disebut anak Tuhan, nah, mengapa kita disebut anak Tuhan? Karena Tuhan kita sebut Bapa. Makanya kita disebut anak Tuhan. Kita panggil dia Bapa. Jadi selain kita disebut anak Tuhan, kita juga disebut sebagai murid Tuhan. Karena dia adalah guru kita. Kita juga disebut murid. Karena kita punya guru yang namanya Yesus. Alkitab menggunakan kata murid Bapak Ibu Saudara lebih dari 200 kali. Lebih banyak sebenarnya kata-kata murid daripada kata-kata anak Tuhan. Lebih banyak sebenarnya di Alkitab itu kata-kata murid daripada kata-kata anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menandakan bahwa orang yang mengikut Tuhan gak ada yang gak pintar. Ya. Orang yang mengikut Tuhan semuanya orang-orang terpelajar. Karena kita murid dan kita terus belajar sama guru kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang merasa sekolahnya nggak tinggi terus minder, salah. Bapak Ibu Saudara sampai sekarang kita masih seorang murid dan kita masih seorang terpelajar. Ya, itu poin pentingnya. Jadi dalam hidup kita ini saya perhatikan jarang kita menyebut diri kita sebagai murid. Lebih sering kita mengatakan aku anak Tuhan, aku anak Raja. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, nggak salah. Cuman jarang kita menyebut aku murid Tuhan. Karena rata-rata kita malas belajar. Betul ya? Malas belajar. Makanya jarang kita sebut aku murid Tuhan. Kita lebih sering mengatakan aku anak Tuhan, aku anak Raja. Kita melupakan posisi kita sebagai murid. Orang yang belajar itu adalah orang yang mempraktekkan yang dia pelajari. Nah, itulah yang dituntut dari seorang murid. Gurunya mengajar, gurunya berharap murid ini akan melakukan yang diajarkan kepada murid itu. Gak ada seorang guru yang mengajari yang tidak dia kuasai. Gak ada guru yang pintar matematika tapi mengajar fisika. Dia pasti ngajar matematika. Gak ada guru yang pintar agama tapi dia ngajar matematika. Walaupun dia bisa, tapi dia nggak menguasai. Tapi Yesus beda. Dia menguasai banyak hal, sehingga dia mau kita belajar banyak hal sebagai seorang murid. Hari ini judul firman Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah anak guru. Sama-sama dengan saya katakan anak guru, 2, 3 ya. Anak guru. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Namun kita hanya membaca ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya sudah buat di depan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa baca. Kita baca bersama-sama. Karena hanya 2 ayat Bapak Ibu, setelah hitungan yang ketiga, 2, 3. Iya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Di dalam cerita ini
Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan sesuatu yang mereka dapat dari Yesus. Sesuatu yang telah diajarkan Yesus dari pasal 1 sampai pasal 9. Tibalah saatnya Yesus, aku udah ngajar kau ini selama 9 pasal. Sekarang pergi, yang kuajarkan engkau kerjakan. Nah, inilah di pasal 10 ini. Murid-murid diminta untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan, mengajar banyak orang untuk mengenal siapa Yesus. Itu tugas seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengutus murid-muridnya. Dan Yesus tahu, dalam pasal 10, Yesus tahu ada banyak proses, rintangan yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan yang Tuhan suruh. Ketika mereka melakukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di ayat 24 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Yesus mau bilang, nanti dalam perjalananmu, kau nggak akan mendapatkan lebih daripada yang kualami. Apa yang kualami, itu yang kau dapat. Kalau kita sama, kamu hebat, kata Yesus. Makanya ada kata-kata di ayat 25, cukuplah bagi seorang murid sama seperti gurunya. Karena Bapak Ibu Saudara, jarang kita bisa sama seperti Yesus. Murid-murid dalam perjalanan hidup mereka, tidak ada yang penderitaannya sama seperti Tuhan. Yang paling dekat itu Petrus. Petrus itu mati disalib, tapi beda 10% sama Tuhan. Kepalanya di bawah. Jadi nggak sama 100%. Petrus ketika mau disalib, kau mau salib aku, kata Petrus. Kalau kau mau salib aku, buat kepalaku ke bawah. Nggak mau aku sama seperti Tuhan. Makanya Yesus katakan, cukuplah. Karena belum tentu kita bisa sama seperti Tuhan. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan terkejut. Jangan kamu heran kalau yang kamu alami sama sepertiku. Karena memang seorang murid harus sama seperti gurunya. Nanti saya akan beritahu di akhir firman Tuhan ini hal yang lain yang kita terima, yang sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak mata pelajaran yang Tuhan Yesus kuasai, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam waktu 30 menit kita nggak mungkin bisa mempelajarinya, karena biasanya kalau di sekolah itu satu mata pelajaran 45 menit. Karena kita adalah orang-orang eksekutif, ya saya hari ini dengan firman Tuhan akan mengajarkan 3 hal. Ya, apa yang Yesus ingin kita pelajari darinya? Ada banyak, tapi karena waktu 3 hal yang akan kita pelajari. Nah, ingat ilmu pendidikan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita diajar agar kita mengajar kembali. Kita diajar agar kita melakukannya. Itu ilmu pendidikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pertolongan injury time. Tahu arti injury time? Waktu tambahan, akhir-akhir. Pertolongan injury time. Mari kita baca Alkitab kita, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Pemuda-pemudi baca ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-18, saya nanti membaca ayatnya yang ke-19. Kita bekerja sama Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan di ayat 19, tetapi kamu jangan khawatir, karena pada saat itu aku akan mengaruniakan kepadamu kata-kata, sehingga kamu dapat berkata-kata pada waktu itu juga. Jangan khawatir kalau dibawa ke dalam pengadilan. Jangan khawatir kalau diminta untuk bersaksi, karena pada waktu itu kamu akan kukaruniakan perkataan-perkataan. Kata Yesus, Bapa akan mengaruniakannya. Yesus mengatakan, Bapak Ibu, di ayat 17, bahwa murid-murid nanti akan diserahkan kepada majelis agama, akan disesah. Lalu di ayat 18, murid-murid akan digiring ke pemuka-pemuka penguasa untuk diminta pertanggungjawaban iman, kata Yesus. Apabila mereka menyerahkan kamu, Yesus katakan, janganlah khawatir.
Janganlah khawatir, karena Roh akan menolong kamu berkata-kata pada waktu itu juga. Murid-murid nggak bisa persiapan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang polisi menggerebek narkoba, orang yang kumpul-kumpul narkoba. Mereka nggak persiapan. Kalau mereka persiapan, mereka akan menghindari polisi yang menyergap mereka. Seperti itulah yang Yesus katakan, nanti tiba-tiba kamu akan dibawa ke sini, akan dibawa untuk diminta pertanggungjawaban iman. Tiba-tiba, nggak ada persiapan. Tapi jangan khawatir, nanti waktu kamu mau ngomong, aku akan tuntun perkataanmu. Itulah yang menanti mereka di depan Bapak Ibu. Mereka akan dibawa dan diperhadapkan dengan situasi yang dimana mereka nggak bisa menguasainya. Diminta untuk bersaksi. Mereka nggak bisa menghindari itu. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kisah Para Rasul, banyak kisah seperti Petrus dan Yohanes diminta bertanggung jawab, katakan tentang Yesus. Katakan tentang Yakobus, diminta bertanggung jawab. Stefanus, cepat beritakan tentang Yesus, ngomong, kesaksian, berikan pertanggungjawaban. Sampai-sampai raja, ini orang petinggi-petinggi Bapak Ibu Saudara, bingung melihat murid-murid Yesus. Kok pandai kali orang ini ngomong? Kok pintar kali orang ini ngomong? Nanti bisa lihat di pasal 3 atau 4. Heran mereka lihat Petrus dan Yohanes bersaksi, Bapak Ibu Saudara, bagi murid-murid itu merupakan ketakutan besar. Karena mereka nggak pandai ngomong. Mereka itu kan nelayan. Nelayan dilatih untuk melihat cuaca, menangkap ikan. Bukan berkata-kata, berliterasi dengan indah. Enggak. Makanya kalau disuruh ngomong, orang itu takut. Tapi Yesus bilang, waktu kamu disuruh ngomong, tiba-tiba kamu dibawa, di situ aku akan kasih kamu pertolongan. Saat mereka tidak tahu mau berkata apa, disitulah Bapa di sorga menolong mereka. Oleh karena itu Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara, seperti murid-murid yang gak suka bersaksi, yang gak pintar ngomong, itu situasi sulit bagi mereka untuk ngomong. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara kalau ngomong di depan orang, presentasi mungkin mudah. Tapi bagi murid-murid itu situasi yang seram. Mending mereka dipukul daripada ngomong. Gitulah kira-kira. Mendinglah dipukul daripada ngomong di depan banyak orang seperti saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mungkin terbalik, mendinglah aku ngomong di depan jemaat GPD Kasih Bapa daripada dipukuli. Mungkin saya akan katakan demikian. Sering Tuhan membawa kita, Bapak Ibu Saudara, ke dalam satu situasi yang gak kita suka. Yang itu bukan bagian kita, nggak mudah kita lalui, nggak suka kita. Sering Tuhan membawa kita dalam situasi itu. Tuhan membawa kita ke dalam situasi itu. Dia izinkan kita masuk ke dalam situasi itu yang menurut kita tidak mudah, yang menurut kita itu di luar kemampuan kita, di luar pengalaman kita yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Ketika masuk dalam situasi yang mungkin sulit bagi kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Saat engkau tidak tahu mau melakukan apa, saat kekuatanmu sudah terbatas, saat segala cara sudah kamu coba, di situ aku akan kerja dan menolong hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan itu kadang-kadang di awal, kadang-kadang di pertengahan. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, kadang-kadang di injury time, di akhir-akhir. Segala cara kita coba, udah habis caranya, Tuhan lakukan sesuatu. Jadi itulah pertolongan Tuhan bagi kita. Seperti yang Tuhan katakan kepada murid-murid. Gak perlu persiapan. Bukan berarti misalnya Bapak Ibu Saudara ditugaskan untuk melayani nggak perlu persiapan. Itu beda Bapak Ibu Saudara ya. Ini kan tiba-tiba mereka diminta pertanggungjawaban. Kan paling tidak harus mengatur literasi. Supaya
yang lawan bicaranya mau terima. Tapi Yesus katakan, nggak apa-apa, nanti aku akan tolong kamu. Demikian juga lah hidup kita Bapak Ibu, ya. Dalam situasi yang nggak kita suka, di luar kemampuan kita, ya, Tuhan akan berikan pertolongan kita kepada kita. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana pertolongan Tuhan itu datang injury time. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, coba buka Alkitab kita dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-32. Ya. Saya tidak menampilkan ayatnya ya, agar Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya. Yohanes 11 ayatnya yang ke-32. Tuhan, seandainya kau lebih cepat datang, gak mati saudaraku ini. Ini Maria dan Marta. Ya, kita tahu siapa Maria dan Marta. Lazarus itu saudara Maria dan Marta. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Raja Lazarus meninggal, Maria dan Marta dalam ayat 3 itu menyampaikan pesan kepada Yesus. Yesus, Lazarus sakit, tolong datanglah. Dan kalau Bapak Ibu baca kembali Yohanes 11 itu ayat 6, Yesus sengaja nggak langsung datang. Dia menunggu 2 hari untuk tinggal di tempat di mana Yesus lagi berada. Dia sengaja nggak datang Bapak Ibu Saudara. Padahal dia dapat berita dari Maria dan Marta. Maria dan Marta ini orang khusus di hadapan Tuhan. Kenapa? Yesus datang ke rumah mereka secara khusus. Kita tahu kisahnya dalam Lukas. Ya, Maria, Marta. Orang penting bagi Tuhan. Tapi mengapa ketika Maria dan Marta menyampaikan pesan, Yesus nggak langsung datang Bapak Ibu? Nggak langsung datang Yesus. Dia sengaja, kata firman Tuhan di ayat 6, sengaja dia menunggu 2 hari. Tapi ternyata lebih dari 2 hari Yesus baru datang. 4 hari lamanya Lazarus meninggal, baru Yesus datang menemui Maria dan Marta. 4 hari, berarti ada berapa hari? 6 hari Bapak Ibu. 6 hari lamanya baru Yesus datang. Maria dan Marta mungkin menunggu-nunggu Yesus. Mana ini Yesus? Nggak biasanya Yesus telat seperti ini. Nggak biasanya Yesus lama-lama menolong aku. Mana ini Yesus? Kenapa dia nggak datang-datang? Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-15. Apa Bapak Ibu Saudara? Mereka belajar percaya. Tuhan Yesus sengaja nggak datang cepat-cepat, nggak datang di tengah-tengah, tapi datangnya lewat. Udah lewat dulu si Lazarus, baru Yesus datang. Terus Yesus katakan apa? Supaya mereka, Maria dan Marta, belajar percaya. Pertolongan Tuhan lebih sering datang di akhir-akhir. Kenapa? Agar kita tahu kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Agar kita sadar kita terbatas. Sehingga sering kali pertolongan Tuhan datang di akhir-akhir. Karena di awal-awal kita masih sombong-sombongnya. Masih gagah-gagahnya di awal-awal. Di pertengahan-pertengahan masih sombong-sombongnya. Masih banyak yang bisa di-calling untuk menangani masalah kita. Masih banyak yang bisa diminta tolong untuk membantu masalah kita. Situasi kita yang gak suka. Yang di luar kemampuan kita. Masih banyak pertolongan. Ternyata nggak ada yang bisa diandalkan. Sampailah di akhir, nangislah kita. Baru kita sadar, ternyata aku perlu Tuhan. Banyak pengalaman saya percaya Bapak Ibu sudah alami. Dan Tuhan nyatakan pertolongannya. Amin Bapak Ibu. Banyak tentu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Belajarlah dari situ. Walaupun baru pertama kali masuk, mungkin baru menginjak, ini masalah baru. Udah selesai masalah lama, menginjak masalah baru. Langsung cari Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai di dekat drum ini baru cari Tuhan. Panjang kali jalan kita. Masuk masalah baru, pergumulan baru, langsung cari Tuhan. Masuk masalah baru, pergumulan baru, cari Tuhan langsung.
Itu baru anak Tuhan. Itu baru murid. Tapi Tuhan tahu banyak anak-anak Tuhan yang pengen mencoba, ya kan? Aku cobalah dulu. Mana tahu bisa. Aku kan udah punya pengalaman. Kita coba jalan. Masih bisa kayaknya. Karena pengalaman kita jalan. Banyak anak, karena Tuhan tahu banyak anak Tuhan yang pengen coba-coba. Makanya seringlah pertolongan Tuhan itu datang pada injury time. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita belajar. Pelajaran pertama, pertolongan Tuhan juga datang pada waktu injury time. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tidak adanya dukungan. Ya, berjalan tanpa dukungan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-21. Dalam pelayanan murid-murid, baik pada waktu itu dan mulai ke depannya, Yesus katakan, kamu harus belajar untuk tidak mengandalkan atau menunggu dukungan dari orang-orang. Khususnya dalam hal ini, orang terdekat. Orang terdekat itu adalah siapa Bapak Ibu? Keluarga kita. Itu orang terdekat. Apa yang dikatakan Yesus di ayat 21, ini adalah sesuatu yang perlahan-lahan akan sering terjadi. Anak-anak gak menghormati orang tuanya, saudara dan saudari gak saling menolong, gak saling memperhatikan, bersikap cuek satu dengan yang lain. Yesus tahu ini akan terjadi. Dan sepertinya, dan kita lihat, perlahan-lahan kelihatan. Sering saudara dengan saudara gak akur. Mungkin gak akur itu adalah hal yang biasa. Tapi imbas dari gak akur, saudaranya dalam pergumulan menolong pun gak mau. Tolong doakan ya misalnya, didoakan pun enggak. Kalau tidak akur itu kan hal yang wajar. Ada pertentangan sikit-sikit. Tapi imbasnya sering sekali, ini kata Yesus, akhirnya cuek satu dengan yang lain. Gak mau memperhatikan, gak mau menolong. Itu yang Yesus katakan kepada murid-murid. Inilah yang akan terjadi. Itulah yang akan kamu sering lihat. Jadi, kalau kamu dalam melayani Tuhan, dalam pelayananmu ke depannya, ketika nggak ada saudaramu di sampingmu, tidak ada orang tuamu di sampingmu, tidak ada abang dan kakakmu di sampingmu, jangan terkejut. Biasa aja. Karena orang-orang nanti kayak gitu juga nya. Gitulah mau Yesus bilang kepada murid-muridnya. Saya percaya apa yang Yesus katakan ini tidak cocok untuk jemaat-jemaat GPD Kasih Bapa. Jemaat-jemaat GPD Kasih Bapa, orang-orang yang mengasihi keluarganya. Ini sebenarnya peringatan bagi murid-murid. Biar orang lain, kalaupun saudaramu tidak melakukan sesuatu bagimu, tapi kamu jangan. Biarpun saudaramu, abangmu, kakakmu meninggalkanmu, kamu jangan. Kalau kita tampil seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita bukan seorang murid dari Tuhan. Karena Yesus sedang membicarakan situasi yang akan terjadi dalam lingkungan keluarga. Jadi jemaat GPD Kasih Bapa, kalau engkau sering tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatmu, engkau jangan bersikap sama, kata Tuhan. Pesannya bagi kita hari ini, jangan bersikap sama. Kalau benar-benar dia butuh pertolongan, siapa lagi? Apa kalau dalam kata-kata coach itu ya, kata-kata motivasi, siapa lagi kalau bukan orang terdekat yang menolong kita? Kan gitu. Jadi kalau mereka melakukannya, kita tidak. Biar mereka tidak menolong, biar mereka tidak mendukung, biar mereka tidak memperhatikan. Tapi saya dan saudara sebagai murid-murid Tuhan, berikan pertolongan, berikan perhatian. Ada perhatian yang paling mudah Bapak Ibu Saudara, yaitu berdoa. Gak ada yang bisa diharapkan dari kita sebenarnya ya, kalau mendoakan pun tidak mau, tidak pernah. Apa mau kita lakukan? Jangankan menolong, berdoa kan mudah. Mudah nggak berdoa Bapak Ibu? Susah berdoa?
Mudah berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kan mudah. Berapa sering Bapak Ibu mendoakan keluargamu? Itu pertolongan yang paling efektif dan ampuh, tapi paling jarang kita lakukan. Berdoa. Saya tahu dan merasakan Bapak Ibu berdoa banyak itu kayak adalah Tuhan tahu. Jadi mungkin Bapak Ibu dan Saudara kalau berdoa, Tuhan seperti biasa ya, amin. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi kita perlu sampaikan. Kalau dalam doa saja kita sebutkan nama keluarga kita. Tuhan tahu dalam hal yang lain, Bapak Ibu dan Saudara dapat diandalkan untuk membantu saudaramu. Amin Bapak Ibu Saudara, itu pertolongan yang paling efektif dan paling mudah dilakukan, berdoa untuk mereka. Baik pemuda-pemuda, kalau ada di sini abangnya, di sini kakaknya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau dalam mendoakan pun nggak bisa, suatu saat nanti waktu udah semakin dewasa, menolong pasti akan sulit. Mengeluarkan materi pun akan sulit. Berdoa saja sulit, apalagi mengeluarkan materi. Berdoa untuk keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan Yesus, Bapak Ibu nggak akan pernah dengar saudara-saudara Yesus. Nggak pernah dengar nama-nama saudara-saudara Yesus. Nggak pernah dekat dengan Yesus. Waktu Yesus disalib, ini saudara-saudara tiri maksud saya ya. Yesus kan dikandung oleh Roh Kudus. Baru Maria dan Yusuf melanjutkan kehidupan sebagai suami istri. Jadi mereka punya anak. Yusuf dan Maria punya anak. Itu saudara-saudara tiri Yesus. Karena beda. Waktu Yesus disalib, yang hanya ada mengikuti perjalanan Yesus dalam penyalipan, itu ibunya, Maria. Saudara-saudaranya hilang dari permukaan. Nggak nampak saudara-saudaranya. Nggak nampak saudara tirinya yang pertama, saudara tirinya yang kedua. Nggak nampak di mana. Baru kelihatan dalam Kisah Para Rasul 2. Akhirnya ketika Yesus naik ke surga, mereka menyerahkan diri mereka dan mereka menjadi orang yang melayani Tuhan. Itulah Yakobus. Surat Yakobus. Itu yang tulis saudara Yesus, Bapak Ibu Saudara. Surat Yakobus itu. Baru di situ mereka melayani Tuhan. Memberikan diri mereka untuk Tuhan. Selama Yesus masih hidup, Yesus nggak pernah dapat dukungan dari mereka. Makanya Yesus bilang, ini yang akan terjadi anak-anakku. Kamu jangan terkejut dan jangan melakukan itu. Belajar dariku. Belajar dariku. Ya, dalam Matius 12 ayat 50, jadi yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus, dialah saudaraku. Padahal di situ ada murid-murid, bukan, di situ ada saudara-saudara tiri Yesus dan ibu Yesus. Tapi Yesus bilang, saudara-saudara dan ibuku adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Mereka tunjuk, Yesus tunjuk ibu dan saudaranya. Bukan mereka, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita punya gereja lokal. Sangat penting bagi kita untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Karena gereja lokal adalah keluarga kita. Yang datang hari ini Bapak Ibu, samping kiri kananmu, belakang depan, itu adalah keluarga. Makanya Yesus bilang, mereka yang melakukan kehendak Bapakku lah saudaraku, bukan mereka yang satu darah samaku. Bukan mereka yang saudara samaku, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Yang melakukan kehendak Bapa itu juga adalah saudara kita. Bukan hanya saudara, bukan hanya itu saudara kita. Yang melakukan kehendak Bapa juga adalah saudara Bapak Ibu Saudara. Jadi kita juga adalah saudara di tempat ini. Karena kita sama-sama melakukan kehendak Bapa. Dibuktikan kita datang ibadah walaupun tadi sedikit gerimis-gerimis. Kita kan sedang melakukan kehendak Bapa hari ini. Dan kita adalah semua saudara. Mengapa pertemuan-pertemuan itu penting Bapak Ibu? Karena semakin sering kita bertemu, semakin eratlah hubungan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Keluarga itu semakin sering bertemu, semakin erat. Adapun masalah, nggak lagi
apa? Nggak lagi bukan masalah yang biasa. Maksudnya bukan masalah yang besar itu. Masalah biasa itu. Kalau sering bertemu. Tapi kalau jarang bertemu, sikit aja salah ketikan di WA mungkin. Apanya maksudmu ini? Mungkin kita bilang gitu kan. Tapi karena sering ketemu, nanti aja aku tanya pas langsung. Nanti ketemu kok. Beda. Jadi pertemuan membuat hubungan semakin erat. Pertemuan membuat perselisihan, perbedaan pendapat itu suatu kebiasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering-seringlah mengadakan pertemuan di keluarga kita masing-masing. Kalau lagi makan kumpul. Malam mau tidur, doa 10 menit. Kan ada perkumpulan, ada pertemuan. Itulah yang membuat kita semakin erat di dalam Tuhan. Ya. Kehidupan keluarga kita yang melakukan kehendak Tuhan akan menjadi kesaksian yang paling efektif untuk orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi mari jemaat-jemaat GPD Kasih Bapa yang ada, pastikan keluarga kita atau kita jauh dari apa yang Yesus katakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan ketika kita tidak ditolong, kita nggak mendapat pertolongan, jangan terkejut dan biasa aja. Kita masih punya Tuhan dan keluarga rohani di dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara. Mari kita baca ayatnya yang ke-22 dan yang ke-23. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Saya sudah buat di depan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Yesus juga kembali ingatkan murid-murid bahwa mereka juga akan dibenci. Dibenci oleh karena nama Yesus. Bukan karena kesalahan mereka dibenci. Bukan karena mereka berbuat curang, murid-murid dibenci. Bukan karena murid-murid menipu orang, makanya mereka dibenci. Yesus katakan, kamu akan dibenci karena namaku. Anak-anak Tuhan sekarang sering dibenci karena kesalahannya. Karena kata-katanya, perbuatannya yang curang, sering menipu. Wajar dibenci. Tapi murid-murid mereka dibenci bukan karena mereka berbuat curang, tapi hanya karena nama Tuhan yang mereka beritakan. Hanya karena kehidupan mereka seperti Tuhan, mereka dibenci. Kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat 23, kebencian menghasilkan apa? Aniaya. Kebencian menghasilkan penganiayaan. Lalu Yesus katakan, ketika kamu dianiaya, kalau kamu bisa lari, larilah. Kalau nggak bisa lari, yaudah tetap di situ. Itu bagianmu yang diberi Tuhan. Tapi kalau bisa lari, sedapat mungkin lari. Nah ini kan ditampilkan Yesus. Kalau kita baca Alkitab di Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, sering ada kata-kata gini, lalu menyingkirlah Yesus. Nanti Bapak Ibu kalau baca Alkitab di Matius, lalu menyingkirlah Yesus. Lalu Yesus menjauhi orang-orang banyak. Lalu Yesus menjauhi orang-orang Farisi. Yesus menyingkir. Saat Yesus tahu dia mau dibunuh, dia menyingkir. Bukan Yesus gak mau mati, bukan. Belum waktunya Yesus untuk mati. Karena Yesus masih mau agar banyak orang yang dengar apa yang dapat dia lakukan. Sehingga dia menyingkir dan menyingkir. Pada waktunya dia menyerahkan dirinya. Waktu Yudas menjual Yesus. Kan Yesus kan gak lari. Sebelum-sebelumnya Yesus lari. Karena kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya baginya untuk lari. Nah prinsip ini mau diajarkan Yesus sama kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut untuk melakukan hal yang baru dalam hidup kita. Amin. Jangan takut melakukan hal yang baru. Jangan takut melakukan hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Jangan Bapak Ibu berdiam terus di situasi itu, padahal kita bisa keluar.
Jangan kita terus bertahan dalam situasi itu padahal kita nggak berkembang, nggak bertumbuh. Kita keluar agar kita menjadi orang yang berkembang, menjadi orang yang bertumbuh. Jangan kita bertahan dalam sesuatu yang tidak memberikan kita apapun keuntungan. Ini Yesus mau bilang, jadi kalau kamu nanti dia niaya, kamu lari. Kalau nggak bisa lari, itu bagianmu. Nah, Bapak Ibu pasti tahu Matius 10 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti. Nah, inilah yang sedang dijelaskan Yesus. Cerdik itu kamu cari cara untuk keluar dari kota itu. Tapi tulus, kalau kamu nggak bisa keluar, kamu ikut prosesnya. Itu cerdik dan tulus. Cerdik, kalau kamu bisa keluar. Cari yang lain, lakukan hal yang baru. Aku punya banyak cara untuk memberkatimu. Tapi kalau kamu tidak bisa keluar dari situ, aku mau kamu di situ, itu namanya ketulusan. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jadi Bapak Ibu Saudara ingatlah kalau Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong kita. Apapun yang kita kerjakan dia sanggup memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun kecil yang kita kerjakan. Kalau kita adalah murid Tuhan, Tuhan katakan kau akan diberkati. Dimanapun tempatnya, sejauh apapun tempatnya, Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan banyak cara. Punya banyak cara untuk menolong dan memberkati kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya terkait dengan hal ini, saya ingat kesaksian Bapak Ibu Gembala. Sebelum ke tempat ini, ada banyak pelayanan yang mereka telah bangun, Bapak Ibu. Ada banyak pelayanan yang telah mereka tempati. Kalau saya tidak salah di Martebing, di pedalaman Pekanbaru atau Riau. Saya nggak tahu betul Riau atau Pekanbaru atau Jambi. Lalu yang kedua di Langkat, di Tuntungan. Ada banyak tempat yang telah mereka jalani, membuka pelayanan sampai akhirnya berakhir di Gang Sepadan. Model hamba-hamba Tuhan dulu berkata demikian, jangan pindah dari situ. Misalnya Bapak Gembala kita masih ada di Martebing, jangan pindah dari situ. Hamba Tuhan harus setia. Bener enggak? Setia dengan proses, Tuhan akan tolong. Tapi karena dia tahu dan dapat visi dari Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, sehingga dia berani meninggalkan ini. Itu yang tadi, dia berani ke kota lain. Dia tahu, walaupun hamba-hamba Tuhan senior bilang, jangan pergi dari situ. Hamba Tuhan harus setia sampai akhir. Tetap di Martebing, tetap di Langkat, setia sampai akhir. Tapi itu yang mau Tuhan katakan, cerdiklah. Itu kecerdikan. Mungkin Bapak Ibu Gembala tahu kalau di Medan mungkin lebih cepat bertumbuh karena perkotaan. Itulah sehingga karena kecerdikan itu dan ketulusan yang beriringan sama, kita dapat menjadi satu gereja jemaat yang bertumbuh hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini membawa sesuatu. Hujan-hujan sudah datang. Ya, Tuhan pasti kasih sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara bawa pulang. Ya. Kita adalah murid dan Tuhan adalah guru kita. Ya, 3 pelajaran yang telah kita dengar hari ini harus kita terapkan dalam hidup kita. Itulah prinsip ilmu pendidikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita, kita angkat lagu pujian kita.